Abdul Haris Nasution adalah satu-satunya jenderal yang berhasil meloloskan diri dari upaya kudeta dan penculikan berdarah pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 yang disebut dengan peristiwa G30S. Lalu, apa yang dilakukan oleh Nasution setelah mengalami peristiwa yang paling mengerikan sepanjang sejarah itu? Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 6 pagi. Ketika ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki. Nasution kemudian meminta ajudannya untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Tidak lupa, Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Setelah mengetahui bahwa Soeharto mengambil alih komando tentara, Nasution kemudian memerintahkan dia untuk mengambil langkah-langkah seperti mencari tahu keberadaan presiden, menghubungi Panglima Angkatan Laut R.M. Marta Dinata, Komandan Korps Marinir R. Hartono, serta Kepala Kepolisian Sucipto Judo Diharjo, dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Angkatan Udara tidak termasuk karena Panglima Omar Dhani dicurigai sebagai simpatisan G30S. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk mengamankan kota. Sekiranya pukul 14 waktu Indonesia Barat, setelah gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirimkan perintah lain untuk Soeharto, Marta Dinata, dan Judo Diharjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa ia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Dia langsung memerintahkan ABRI untuk membebaskan presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi. Namun, pesan datang dari Soekarno di Halim. Soekarno telah memutuskan untuk menunjuk loyalisnya Maijen Pranoto Rekso Samodra untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat dan diminta menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi, tapi ia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah. Untuk mencoba memanggil Pranoto untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke markas Kostrad. Nasution tiba di markas Kostrad sekitar pukul 6 sore. Soeharto mulai mengerahkan pasukan Sarwo Edi Wibowo untuk mengamankan Jakarta dari gerakan 30 September. Di sana, Nasution akhirnya menerima pertolongan pertama untuk pergelangan kakinya yang patah. Setelah Jakarta aman, Marta Dinata datang ke markas Kostrad dengan salinan keputusan presiden yang menunjuk Pranoto. Setelah melihat keputusan tersebut, Soeharto mengundang Marta Dinata dan Nasution ke ruangan untuk membahas situasi. Nasution meminta Marta Dinata bagaimana caranya presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Marta Dinata menjawab bahwa pada sore hari, ia, Judo Diharjo, dan Dhani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani gugur. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi. Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta.
Dengan pasukan Sarwo Edi, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan. Soeharto kemudian mengalihkan perhatiannya ke Halim dan mulai membuat persiapan untuk menyerang pangkalan udara. Nasution memerintahkan Angkatan Laut dan polisi untuk membantu Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September. Untuk Angkatan Udara, Nasution mengeluarkan perintah mengatakan bahwa mereka tidak akan dihukum atas pembangkangan jika mereka menolak mematuhi perintah Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Oktober. Halim berhasil diambil alih dan gerakan 30 September secara resmi dikalahkan.